It's story time. Storyteller aku hari ini seorang aktor yang akhirnya MD Entertainment bisa bekerja sama setelah sekian purnama kayaknya ya. Ya, siapakah dia? Dimas Anggara. Yes. Hai Dim. Hai, apa kabar? Sehat ya Mas? Sehat dong. Alhamdulillah sehat juga Finally saya. kamu masuk MD loh. Ya. Setelah berapa tahun? Waduh, ada kali 10 tahun lebih ya, Ya kita. makanya selalu nggak bisa, Gagal. ada aja kan akhirnya kamu bisa ada di salah satu series MD Entertainment. Iya, benar. Hopefully coming soon kita ada film. Walaupun Amin. kita belum tahu kan keadaan seperti ini, Iya. kedepannya gimana ya kan. Oke, Dim, Pokoknya cerita aku tunggu dikit itu dong. filmnya. Pasti cerita dikit Oke, dong boleh Dim. dong. Gimana awalnya kamu bisa masuk ke dunia entertain? Sebenarnya sih mungkin karena awalnya itu, nah gimana ya, percaya nggak percaya, kayaknya itu ada di darah dari mamaku kayaknya ya. Karena mamaku juga awalnya seorang model zaman dulu. Terus dulu tuh waktu kita kecil, aku sama kakak tuh pernah diajakin untuk pemotretan, untuk majalah, sama ada main iklan juga sempat. Nah dari situ aku tuh kapok sebenarnya Mas. Kapok. Jadi aku tuh kapok kayak, aduh ternyata kerja di entertain tuh capek banget ya Maya. Pagi kita dipanggil, malam baru pulang gitu. Aku nggak mau deh, terus aku nggak suka difoto. Aku bilang kayak gitu. Sampai akhirnya kakakku ikutan duluan, dia mulai casting untuk main film, dia main, di situ aku juga datang, nggak tertarik. Oh, kakak duluan main? Oh, kakak juga aktor juga berarti? Sempat iya, Oh, sempat. satu film dia mainin. Terus abis itu akhirnya aku pas kuliah tuh baru kayak, gue mau ngapain ya di hidup ini ya? Kayak apa ya, mau coba deh kerja gitu, kerja di kantor. Kerja di kantor nggak kuat. Aduh capek banget kerja di kantor ya, nggak bisa nih mah, kayak aku bosan kerja di kantor. Sampai akhirnya ketemulah dengan Richard. Dia ngajakin kayak, udah di syuting aja yuk. Boleh deh, coba deh, tapi kan gue masih kuliah nih, gimana caranya bisa diatur? Bisa kok diatur. Yaudah deh, coba dulu casting. Pas casting nggak bisa acting? nggak bisa, grogi, terus nggak dapet aja gitu, kayak apa ya, nggak, imajinasinya nggak dapet gitu, nggak nyampe. Sampai akhirnya tuh aku belajar dulu deh, ketemu sama Mbak Ocha, ketemu sama Mbak Femi. Akhirnya belajar, udah ikut aja gue ke lokasi. Oh yaudah deh, ikut ke lokasi, liatin, oh seru juga ya, dimain Dim sini Dim, yaudah deh 2 scene, yaudah deh dia ngapain gue digebukin, yaudah deh kita coba deh. Serius, awalnya seperti itu? Iya, awalnya tuh sebenarnya jadi bisa dibilang apa ya, ekstras ya. Oke. 2 scene, tapi dari situ baru tuh kayak, oh ternyata dunia ini menarik juga ya. Terus kayak walaupun dari pagi sampai malam, tapi karena kita pindah-pindah lokasi, jadi tuh nggak kerasa capeknya. Sampai akhirnya kayak, mah aku kayak mau serius deh mah di bidang ini. Hah, mama aku juga kaget, serius nih kamu deh? Iya. Buat ngapain kamu gini? Jadi buat bayar kuliah. Oh yaudah, terusin aja, yang penting kamu benar ya. Kalau kamu terjun ke sini sekali terjun, kamu jangan setengah-setengah. Oh iya mah, kalau kamu serius kamu belajar. Iya belajar. Sampai akhirnya udah tuh aku dapat sutradara. Gimana sih caranya supaya gue bisa berakting gitu, akhirnya nanya sampai ya udah kebablasan di sini. Nah, terusan. kamu pertama masuk tuh kan kuliah. Tapi back then kamu selalu berperan anak SMA. Iya. Kamu lumayan bermain anak SMA tuh lama loh. Iya, di fase yang lumayan lama kan gitu kan. Ternyata. Itu gimana kamu memaintain semudah itu terus loh? Sebenarnya nggak di maintain sih, aku sendiri juga nggak tahu tuh Mas. Sebenarnya mungkin emang udah jalannya aja kali ya. Jadi awalnya juga nggak kepikiran juga kalau bakal ada di fase itu lama gitu. Cuman kayak balik lagi ke sini Dim, oh ya udah lu masih bisa Dim gini. Cuman palingan kayak ada permintaan kayak, lu turunin lagi dong berat badan. Oh ya udah deh, oke. Masa anak SMA segede gini nggak bisa lo turun? Oh ya udah, oke. Paling itu aja sih. Selebihnya sih nggak tahu kenapa. Berarti kamu punya kelebihan, untungnya kamu punya kelebihan baby face. Iya, dan mungkin ya. Gayanya mungkin kamu juga masih masuk lah terus ke Iya anak sih. SMA ya. Iya. Kamu bermain anak SMA sampai umur berapa waktu itu? 26, 28 ya, 26 kalau nggak salah, 26 tuh masih. 26 masih 26 mendapatkan peran anak SMA. Iya. Hebat loh. Gak semua aktor bisa seperti itu loh. Amin. Sekarang 24, 25 ya udah masuknya udah harus lari ke kuliah kan, ya. walaupun 1-2 orang masih ada gitu kan. Sih. Berarti emang dari awal tidak ada mimpi ataupun Enggak. thinking bahwa aku mau jadi aktor. Enggak. Cuman aku hobinya nonton.
hobi nonton. Hobi nonton apapun itu aku tonton. Hobinya dari kecil emang nonton ya. Baca nggak bisa, baca tidur. Nonton oke. Jadi kalau di sekolah tuh kalau gurunya menarik, aku dapet tuh. Kalau Oke. gurunya boring, aku tidur pasti. Oh gitu. Iya. Ini menarik ya. Suka tidur berarti. Iya. Berarti gampang tidur dimanapun dong. Gampang banget. Oh Bisa iya. dimanapun Kemana bisa. aku lihat di set sih. Saya pikir Dimas di mana, ruangannya di mana. Ternyata dia ada di ruang makeup, goler aja di bawah gitu, nggak Iya. peduli. Gue bilang ini Dimas, di mana sih? Itu Pak lagi tidur. Oh my god, cuek banget dia. Tapi Iya, it's bisa. nice to see you like that. Maksudnya kamu berbaur dengan semua orang, Iya sangat sih. mudah. Kamu nggak membeda-bedakan antara kru, Nggak lawan sama. main. Kamu nggak. Nggak. I see you enak aja gitu, let flow Iya. aja gitu loh. Iya sih. Karena aku ngerasa kru tuh lebih capek dari aku kan. Jadi aku Iya. ngerasa gimana pun juga jangan sampai terlihat aku membedakan mereka gitu. Karena menurut aku bisa seperti ini karena mereka, Yes. dan mereka bekerja tuh lebih parah dibandingin aku kan. Jadi aku ngerasa kayak mereka yang seharusnya lebih aku hargai daripada aku Betul. sendiri. Aku ngerasa kayak gitu. Jadi kayak siapapun dia, mau dia jabatannya apa, aku anggap kita sama kok di sini, kita tim gitu. Jadi aku main sama siapapun. Itu sih. Hebat sih. Terus menikah. Menikah. Kamu menikah umur berapa? 29 ke 30. Ya. Betul. 29 Itu ke aja 30. orang nggak percaya bahwa kamu menikah loh, Dim. Orang masih mikir kamu anak SMA. Kamu menikah terlalu cepat gitu. Makanya pas aku lihat Dimas 29, oh oke, I didn't think that way gitu kan. Karena aku selalu melihatnya kan peran-peran kamu kan selalu berpasangan dengan Michelle, Iya. dengan siapa yang emang Manda. kelihatannya kecil-kecil semua, Iya. Manda. Masih Lebih muda kecil semua. lagi kan. Bener. Menikah dengan Nadine, salah satu Miss Indonesia pastinya kan. Itu awalnya gimana? Pertemuan kamu gimana? Bisa ketemu sama dia? Kan berbeda. Dia main film juga, but I mean, Iya. pernah satu film sama Nadine? Enggak. Enggak juga. Enggak pernah. Nah, kamu kenal dia di mana? Kenalnya lucu sih. Jadi sebenarnya tuh aku ngefans sama Nadine dari dulu. Hmm. Dari SMA tuh aku ngefans sama dia. Terus dulu pernah sekali lagi syuting di Bali, ada dia lewat. Ingat banget, terus aku kayak tolong fotoin gue dong sama Nadine. Wow. Semua tuh yang kayak apaan sih lu, di Nora. Semua tuh kayak ngecengin gitu. Ah gila lu, teman apaan lu yang gak ada yang mau fotoin gue. Kecewa lah, ada kekecewaan itu. Terus habis itu aku lagi pergi di suatu mall, terlihatlah sosok Nadine lewat jalan. Oke, ini saatnya nih, fotoin dong. Akhirnya aku difotoin saat itu kan. Hai, boleh minta foto nggak? Boleh, kata Nadine. Dia nggak tahu kamu siapa? Enggak. Oh ya? Iya. Habis itu aku foto sama dia. Nah habis aku foto, aku upload fotonya. Terus tiba-tiba ada temen aku yang nyautin, lo kok ketemu Nadine nggak di tempat gua? Terus kayak, lo kenalin gua dong, karena bilang gitu. Terus ya udah sini gua kenalin, beneran lo jangan bohongin gua. Enggak beneran, sini gua kenalin. Akhirnya dikenalin lah. Pas udah dikenalin udah aku langsung to the point gitu, boleh nggak aku minta nomor teleponnya? Dikasih. Ya udah akhirnya jadi jalan aja begitu sampai akhirnya kita nonton konser bareng. Di situ aku ngajak dia untuk kita serius yuk gitu. Terus akhirnya udah sampai kawin deh. Itu proses berapa lama? Aku ngedeketin 3 bulan deh kayaknya. Oh, cuma 3 bulan ya? 2 bulan 3 bulan kayaknya. 2-3 bulan deh deketin. Proses dari kamu kenal sampai kamu menikah itu berapa lama? Kita pacaran itu kurang lebih 1,5 tahun. Nggak lama juga ya? Nggak lama sih, 1,5 tahun. 9 bulan ya, kayak anak melahirkan ya. 9 bulan pacaran aku ngelamar dia. Terus abis itu akhirnya 1,5 tahun kita menikah. Berapa? 6 bulan kemudian ya kita menikah. Apa yang membuat kamu yakin Nadine is gonna be my wife? Jadi kalau boleh jujur, sebelum aku ngedeketin Nadine aku istiqoroh. Oke. Ya, nggak tahu, itu kayak kunci buat aku gitu. Kayak saat kita minta sama Tuhan, kita minta sesuatu sama Tuhan, kalau memang itu jalannya pasti kita ditunjukin kalau itu jalannya gitu. Terus saat itu aku cuma minta kalau memang dia jodohku, tolong satukan kami. Tapi kalau dia bukan, jauhkan sejauh-jauhnya. Tahu-tahu disatukan. Sudah, habis itu udah, apapun rintangannya kita ada aja jalannya gitu semua. Semua jalan dengan smooth ya. Nah, dan kita hubungan kita berdua pun juga nggak berat gitu, kita ngejalaninnya ringan. Yang anehnya gitu ya, yang aku kira wah ini susah nih kayak pacaran sama dia nih kayaknya gimana gitu. Ternyata dia tuh orangnya juga sesederhana itu. Jadi kita kayak oke, kita nyambung ya kayaknya nih ya. Oke nih, ya kita kawin aja kali ya. Kawin deh.
Tapi secara karakter berbeda banget nggak? Enggak sih. Nggak juga. Nggak Tapi kan juga dia sih. suka banget dengan exploring things kan. Mm-mm. Dia suka banget dengan nature. Ya. Dia suka banget dengan ya berhubungan sama Alam. alam. Sangat suka dengan Ya. itu gitu. Apakah kamu juga bisa ngikutin gaya hidup dia yang kesana? Sebenarnya aku sama dia tuh 11-12 gitu. Kita sama-sama nggak bisa stuck di satu ruangan. Jadi aku Oke. sama Nadine sama-sama kayak saat aku ada waktu kosong aku pasti kayak gue harus cabut nih. Nadine pun juga gitu kayak gue kayak harus cabut deh. Yuk kita cabut yuk. Kalau nggak misalkan aku kayak oke, aku mau pergi nih ke sini nih. Kamu mau ikut nggak? Aku ada kerjaan. Oh ya udah, nanti kamu berapa lama? Aku sekian lama misalnya. Kalau entah dia nyusul atau dia nanti ngelakuin hobinya juga dengan teman-temannya. Begitupun sebaliknya. Kalau dia kayak misalnya kayak aku mau diving. Ya pas di diving aku lagi ada syuting gitu misalkan. Ya udah kamu diving dulu deh. Ntar kalau aku udah selesai, kalau aku bisa nyusul aku nyusul. Kalau enggak aku touring. Aku ternyata kayak gitu. Oh, berarti komitmen kamu emang lebih santai ya? Santai. Menurut kamu bisa jalan sendiri dengan teman-teman, dia juga Iya. bisa. Pokoknya poinnya tetap bertemu lah. Iya. Kita hubungan kita juga simpel sih. Cuman apa ya? Percaya udah. Itu doang kita Actually sih. that's the kunci sih. Iya sih. When you trust and then you don't do something different yang aneh-aneh. Iya. Karena kan kalau berpikiran negatif itu kan capek dalam hidup. Bener kan? Yang capek kita sendiri gitu. Kita sendiri. Iya. Karena kamu mempunyai pekerjaan, definitely dunia entertain ya, glamour. Kamu ketemu banyak wanita cantik. Iya gitu. Kalau mau ngomong dia cemburu, nggak mungkin nggak ada manusia. Kamu bertemu dengan lawan main, dengan adegan mungkin ada sedikit intimate scene, mesra segala macam. Tapi kalau emang as you said, percaya, trust. Kalau nggak bisa gitu gimana? Benar. Kita pokoknya nggak pernah tuh ada kayak misalnya aku ada adegan itu ada film di sini aku ada adegannya kayak mesra gini nih. Ya udah, Nadine juga gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya kadang-kadang justru dia kayak kalau kamu bisa cium dia, kamu cium aja. Kalau memang itu bisa mendapatkan sebuah karya yang bagus, kenapa enggak gitu. Dan emang begitu ya. Dan dia pun ada kadang-kadang di monitor gitu nonton gitu. Aduh, kenapa kamu nggak gini? Ya nggak tahu. Kalau kamu gini mungkin lebih bagus nih kayak. Ya udahlah. Jadi akunya yang kayak apaan sih? Tapi pernah nggak kamu tertarik dengan lawan main? Selama kamu syuting. Oh, selama sebelum syuting. Sesudah maybe I don't know. Sebelum pernah merasakan yang namanya kayak oh ternyata kebawa gitu perasaan gitu pernah. Tapi pas sudah selesai syuting udah nggak lupa aja gitu. Oh, Jadi kamu kayak, bukan orang yang cinlok lah ya. Iya. Kalau kerja ya kerja, udah gampang. Kayak gitu Mindset sih. kamu lebih ke sana. Iya. Awalnya sih dulu pas di selama kita syuting days ada tuh perasaan gitu. Oh, menarik juga dia ya, cantik juga nih ya. Tapi begitu udah selesai kok nggak ada apa-apa lagi gitu. Keinget juga enggak gitu loh. Jadi kayak oh enggak deh, kayak enggak sih. Apa karena kamu terlalu banyak bertemu dengan wanita cantik setiap judul kamu? Kan banyak sekali. Kamu keep on changing your co-star dan semuanya kan cantik gitu kan? Cantik enggak sih, kayaknya emang apa ya, nggak kepikiran gitu sih kayaknya. Kayak beda gitu saat kita kerja sama saat kita ketemu di luar pekerjaan pasti ada yang berbeda kan, karena kita akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya gitu. Jadi pada saat di pekerjaan mungkin dia menarik, tapi saat di luar oh kok nggak cocok ya ternyata gitu. Kayak aku sama Nadine mungkin saat kita bekerja kita malah aneh mungkin ya. Kita pernah coba bikin gitu kayak ini apaan sih kamu kok jadi aneh ya gitu ya. Begitu. Kok ya aneh ya, ini gimana sih kamu aja deh, kamu jadi lempar-lemparan gitu kayak nggak bisa nih kayak nih. Apa gimana ya, kita syuting bareng susah nih kayak nih. Tapi emang belum pernah satu judul. Belum pernah ya. Belum pernah. Ada keinginan mungkin untuk satu judul berdua? Ada sih. Ada pengen coba juga, kita pengen tahu. Cuman di satu sisi juga ada ketakutan juga. Takutnya tiba-tiba kayak kok jadi berubah gitu, takutnya gitu sih. Pasti sih. Oke, Dimas sebelum dan sesudah menikah ada perubahan nggak? Dari diri sendiri sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman kayaknya yang berubah dari aku mungkin rasa tanggung jawab mungkin. Ya. Rasa tanggung jawab sama setelah menikah lebih takut ngelakuin sesuatu gitu kayak buat aku ya. Karena buat aku jadi kayak oke, sekarang gue udah nikah, tujuan hidup gue adalah buat keluarga. Jadi sekarang lebih fokus kepada oke, gue kerja habis itu menyisakan waktu sama keluarga, lebih kayak gitu sih.
Tapi secara pribadi sih enggak, aku tetap main sama semua dan nggak ada yang dikekang-kekang juga, nggak ada. That's good sih. Ya, enak sih. Dimas, Nadine, dan ikan cupang. Iya. Ada apa nih di antara ikan cupang? Kayak lagi tren nih gara-gara kemarin kita lockdown dan segala banyak banget orang senang Emang. tanaman, ada yang senang ikan cupang. Itu awalnya gimana? Awalnya itu karena aku sebenarnya tuh dari kecil ada binatang di rumah. Terus pas Nadine tuh suka banget tanaman-tanaman gitu. Yes. Habis itu kita taruh tanaman-tanaman kayak ini kalau kita diemin air ini bakal banyak jentik nyamuk kan. Mm-mm. Terus kayak gimana kalau kita taruh ikan cupang? Nadine begitu. Oke, aku suka. Oh yaudah oke. Aku taruh, kita beli ikan cupang, kita taruh. Dari awal cuma buat tanaman-tanaman, lama-lama aku iseng. Ini kayak betinanya nih, ini jantannya nih. Kita kawinin aja. Oh bisa kita kawinin. Sini aku kawinin. Sampai dari cuman punya berapa biji sampai ada ribuan mungkin. Serius? Tapi kan harus satu-satu. Nah awalnya kita gabungin, terus ujung-ujungnya kita pisahin satu-satu, lama-lama kayak ini capek juga nih lama-lama nih kebanyakan nih. Udah akhirnya kita bagi-bagiin, ada yang aku sampai ini anaknya banyak nih, aku taruh di selokan deh. Bismillah, semoga kamu bisa senang dan bahagia hidup di sana. Senang dan bahagia. Udah gak kuat gitu kayak dia gak bisa nih. Gak kepegang nih. Sekarang kita tinggal punya 5 yang di toples sama ada di 1 bak gitu, 2 bak. Itu udah beranak banyak tuh. Tapi dicampur tuh mereka nggak masalah. Selama dari kecil dia nggak masalah. Tapi kalau udah Selama dari diangkat, kecil. kalau dia udah diangkat, dibalikin lagi berantem. Oh. Gitu. Terus aku bikin kayak ekosistem gitu jadinya, banyak tumbuhan-tumbuhan. Jadi dia masih punya banyak tempat untuk ngumpet kalau berantem. Gitu. Lucu banget. Iya. Makannya repot nggak? Enggak sih, aku kasih cuman cacing. Oh, that's it. Berarti sekarang ada sekitar berapa banyak? Tapi sekarang 30-an lah Oh, palingnya. 30-an ya. Iya. 40 mungkin ya, 40-an. Oh, that's good. Iya. Berwarna-warna dong, Mas. Itu kan Berwarna-warna. bagus banget. Iya. Warnanya bagus banget ya. Bagus. Keren. Kalau yang mau ikan cupang boleh kontak Dimas Boleh berarti. dong. Dia banyak punya anaknya. Bisa itu. Dimas dan MD. Finally kita Akhirnya. bekerja sama. Iya. Awali dengan satu series. Seru sih, 1 amin 2 iman. 1 amin 2 iman. 1 amin 2 iman. Benar ya? Awalnya aku kaget begitu baca judulnya, wah ini judulnya berat banget nih kayak nih. Dan susah diingat karena suka ketukar-ketukar kan. Betul. Terus abis itu kayak pas aku denger sutradaranya Mas Reka, aku tuh pernah syuting sama Mas Reka tahun 2008. Oke. Jadi aku kayak ayo boleh ketemu lagi nih sama Mas Reka nih. Seru nih pasti nih. Dan aku gak nyangka juga kalau ternyata ceritanya juga menarik. Terus bertemu sama teman-teman yang di sini yang aku juga belum pernah bekerja sama. Ada cuma 1 orang yang aku pernah kerja sama sebelumnya. Terus aku ngelihat juga ternyata di sini tuh kekeluargaannya kuat banget gitu loh. Jadi aku kayak ngerasa aku nggak ketemu sama orang baru gitu. Aku di sini ngerasa kayak udah kayak keluarga juga sama mereka semua gitu. Jadi aku benar-benar yang kayak jadi kayak mungkin aku seenaknya kali ya. Jadi kayak datang, oke Mas ini, ya udah Mas, ntar ya Mas aku ini dulu Mas. Ya udah sana aja dulu. Ngapain lu sini buru-buru? Sampai kayak enak banget ya, santai sekali ya ini kerja aja. Enak sih, seru. Karakter kamu di sini. Apa yang membedakan karakter kamu di Satu Amin ini dengan yang lain? Kalau dari karakter, jujur karakternya di sini ya berat ya buat aku. Udah pernah bermain karakter ini belum? Belum. Karena di sini karakternya dia serius banget. Terus juga banyak perubahan karakter dari diri dia dari awalnya dia itu seintrovert itu sampai akhirnya dia bisa mencoba berubah supaya bisa sosialisasi. Itu ada adaptasi yang buat aku sendiri aku bingung sebenarnya. Tapi untungnya juga ya diarahin sama sutradara ya pasti. Itu aku juga sampai kayak ini gimana emosinya ya? Ini gimana ya Mas ya? Gue bawainnya ya? Kok ini gue gak ngerti nih Mas. Ini perubahannya ini udah berubah ya? Oh ini udah Oke. Ini gimana ya caranya? Nah itu dibimbing juga sama Mas Reka. Sampai ada beberapa kan sempat ada adegan yang kayak Mas ini sebenarnya jujur ini berat banget nih buat saya nih. Dan ada tanggung jawab yang berat. Ini gimana Mas? Oh iya, karena dari aku pribadi kan aku nggak tahu dunia kedokteran kan. Betul. Sampai akhirnya cara masang, cara CPR. Yeah.
Salah, kalau PCR kita colok. Iya. Cara CPR gimana, cara penyebutan alat itu apa, yang kayak gitu-gitu akhirnya dibimbing juga. Nah di situ tuh aku ngerasain kayak ini berat nih, dan dialognya kan emang agak-agak susah juga buat aku ya awalnya di sini. Tapi karakternya menarik banget karena ada perubahan-perubahan itu. Iya, nggak sama dengan karakter kamu yang sebelum-sebelumnya. Gak sama. Iya. Pertama kali juga ketemu dengan Nikita Willy. Iya, betul. Bagaimana bekerja dengan co-star Nikita Willy. Pertama kali juga untuk MD sebetulnya, tapi saya pengen dengar dari Dimas dulu. Dari aku Nikita orangnya baik juga. Iya. Maksudnya dia juga easy going. Yang awalnya aku pikir kayaknya akan susah nih kita untuk tektokan, ternyata enggak. Jadi Nikita juga bisa, kadang-kadang aku bercanda, Nikita juga kayak bisa membedakan mana aku bercanda, mana aku lagi serius kayak gitu kan. Terus dia juga orangnya juga benar-benar sesantai itu. Yes, setuju. Sampai kayak palingan dia kayak jangan bercanda mulu, oh iya ngingetin aku, karena kalau enggak kita akan kebablasan nih karakternya nih kan. Jadi enak sih untuk saling kita ngimbanginnya, saling supportnya enak banget nih kita. Sama sih buat aku juga impression pertama ketemu Nikita, yang kita takut awalnya Nikita nih wah diva nggak ya gitu kan, pasti juga ada kan hal-hal seperti itu. Ternyata sama sekali enggak. Sama sekali blend, sama sekali santai. Setuju banget. Hebat. Aku juga sangat-sangat salut dengan Niki. Terus dalam waktu yang bersamaan kamu juga saya colong ke Cinta Fitri sebentar nih. Iya benar. Sampai lupa loh. Oh, iya. Dengan waktu yang bersamaan ditarik di kesana kesini nih. Itu gimana tuh? Kamu sempet kaget nggak bisa dari Cinta Fitri walaupun just one episode? Iya, kaget sih nggak sih, malah justru aku merasa bangga ya, karena aku bisa ikutan di beberapa project jatuhnya kan jadinya. Iya. Aku merasa diberikan kepercayaan untuk memerankan karakter itu kan. Dan itu kan nggak mudah buat aku juga, apalagi juga aku belum pernah bekerja sama dengan Mas Anggi awalnya. Jadi aku juga kayak justru tekanan buat aku berarti aku nggak boleh memberikan sesuatu yang negatif, aku harus memberikan yang terbaik dari diri aku. Gimana caranya itu aku sampai kayak diskusi juga sama Nadine, ini gimana nih gue diajakin ini nih Cinta Fitri nih, walaupun cuma satu episode doang sih cameo ya. Kenapa emangnya? Ya ambil lah, kata Nadine. Kamu memang mikir apa? Ya aku mikirnya takutnya aku nggak bisa main yang baik. Bisa lah, kamu pasti bisa gitu. Positif aja. Yaudah deh, coba deh. Sampai aku ngomong sama Sanggi, Mas ini gue gimana Mas ya, lu bantuin gue ya Mas ya, kalau ada apa-apa nih tolong bimbing gitu. Maksudnya aku jangan sampai karakter aku di Cinta Fitri itu malah jadi karakter yang di Satu Amin Dua Iman. Bener. Mas Sanggi kayak, iya tenang aja Dim, udah lu santai aja, lu main aja. Ya situ enak ya kan, pressure-nya di gua Mas. Ya nanti kalau ada yang aneh-aneh kan gua cut gitu. Oh ya oke yaudah. Akhirnya alhamdulillah sih. Di awal pertama hari day one kita tuh aku agak beberapa kali take dari Mas canggung, tapi habis itu udah selebihnya enak. Sebenarnya aku juga gak kepikiran nama kamu awalnya, Dim. Suddenly kita kan harus mencari tokoh Firman kan. Karena emang awalnya ya udah ada yang lain-lain karakter, udah ada Rizky, udah ada Tisa, kita pikir ya I didn't expect harus sebesar nama Dimas gitu kan. Aku pikir ya just anybody bisa mungkin ya, just one episode. Gak tau kenapa lagi tidur kepikirannya kenapa gua gak Dimas ya gitu kan. Terus langsung gua tanya WhatsApp sama Manoj, Pak Firman kenapa gak Dimas Anggara ya? Good idea, langsung gitu. Oke, saya telepon. Itu bener-bener lagi bengong, lagi mikir kenapa enggak ya, maksudnya MD sama MD I can manage the schedule kan, karena tinggal gua duduk sama Asrada sini, Mas Asrada sini, yuk cari jalan ketemu yuk. Kalau kamu kan tinggal jalan maunya kemana, ya kan? Lu dicari Satu Iman silahkan, lu pakai Cinta Fitri, karena lu aja yang repot kasarnya gitu kan. Gue tinggal jalan, gue tinggal ikutin aja. Akhirnya semua terjadi dan jadi yang penasaran sama Dimas di Cinta Fitri tungguin tetap ya kan. Ya menurut Dimas Satu Amin Dua Iman ini gimana ceritanya? What do you think? Bagus, ceritanya menurut aku awalnya menurut aku ceritanya agak-agak ini ambigu ya, maksudnya arahnya mau kemana nih. Awalnya aku pikir gitu, tapi begitu ke belakangnya kayak oke, ini ceritanya patut sih, harus ditonton sih, karena kita nggak akan expect kayak gitu kayak belakangnya. Aku juga suka. Sebenarnya aku pengen cerita tapi kan takutnya spoiler ya. Sebenarnya pengen banget cerita deh, udah gatel. Yang pasti karakter Dimas ini beda banget dari yang biasa. Aku sudah sempat nonton 20 menit
dari episode 1. Oke. Galak ya. Iya. Galak ya. Galaknya seberapa? Lihat aja nanti. Mudah-mudahan berhasil nih. Dimas, mimpi seorang Dimas Anggara tuh apa sih? Mimpi ya. Aduh. Dulu tuh sebenarnya hidup aku tuh penuh mimpi sih. Jadi dulu tuh aku pengen banget cita-cita aku dulu sebenarnya awalnya mau jadi ABRI waktu kecil. Wow. Tapi nggak kesampaian gitu, kayak emang ternyata diarahinnya tuh ke arah sini kan. Terus abis itu sekarang itu mimpi, aku tuh selalu punya mimpi 5 tahun ke depan sama 10 tahun ke depan, selalu ada kayak gitunya. Punya target more or Iya less sih, ya. lebih kayak gitu target ya. Jadi kayak aku punya mimpi, oke dalam 5 tahun ke depan aku mau punya keluarga seperti apa, terus aku pengen punya aset apa. Mimpi aku sebenarnya lebih ke arah situ sih. Which is good. Berarti kan kamu punya motivasi dan kamu akan Iya. kerja keras untuk mencapai mimpi itu. Iya, karena modal laki-laki hanya nekat buat aku. Hanya nekat Hanya ya. nekat. Ya. Itu doang. Apa yang masih ingin kamu capai dalam karir ke depannya? Waduh, kalau itu banyak banget, Mas. Itu pertanyaan paling susah. Hmm. Karena buat aku setiap buku yang aku dapat, which is adalah skenario, itu Yes. adalah pembelajaran buat aku yang baru dan goals aku ke depan yang baru. Jadi kalau aku ditanya, lo apalagi yang mau lo capai di karir? Di yang sekarang ini lagi gue jalanin ini masih banyak banget yang belum gue dapetin gitu. Kayak aku masih banyak karakter yang masih mau aku mainin. Terus nantinya aku juga pengen bisa untuk ikut ada di belakang layar, pengen juga bisa untuk ngedirect cerita yang aku punya. Tapi dari itu semua juga tetap aja kayak saat ini profesi gue sebagai pemain masih banyak juga cerita-cerita yang pengen gue mainin gitu. Jadi kayak masih banyak sih. Masih banyak ya. Masih banyak Berarti banget. kita masih punya kesempatan banyak Harus untuk bekerja sama. harus ya. Mas. Ditunggu loh. Iya pasti. What do you think sekarang kan melebar nih. Dulu kan kita cuman TV, film, sekarang banyak digital platform kan. Berarti kan banyak chance untuk para aktor untuk berkarya dengan sesuatu yang berbeda juga. What do you think dengan banyaknya web series sekarang? Dan semua lagi banyak banget bikin web series kan, digital movie gitu kan. What do you think dengan semua itu? Bagus banget sih sebenarnya awalnya. Sebenarnya awalnya aku ngeliatnya malah justru kayak ini yakin nih malah kita semua lari ke sini nih. Sayang dong berarti sekarang semua berlari ke series gitu, nggak ada film. Tapi dari satu sisi lagi pas aku jalanin malah justru peluang kita untuk terjun di dalam itu makin banyak gitu, karena sebenarnya bisa dibilang justru industri kita lagi berkembangnya banget nih. Makin banyak platform yang terbuka, makin banyak juga kesempatan orang-orang untuk berkarya. Buat aku kayak gitu. Cuman bagaimana kita menyikapinya dengan cara terbaiknya seperti apa nih buat kita semua. Itu sih. Jadi kayak buat aku sendiri, aku malah merasa di sini kesempatan gue untuk menunjukkan kemampuan gue dan emang keseriusan gue di bidang ini itu sekarang waktunya. Karena you can explore lebih banyak kan. Karena kan keterbatasannya sedikit melebar lah. Jadi kita bisa explore banyak karakter dan banyak. Buat kita PH juga it's more open sih. Jadi kita lebih senang juga sih. Iya. Aku setuju banget sih. Last question. Apa arti cinta dan keluarga untuk seorang Dimas Anggara? Nomor 1. Itu nomor 1 dalam hidup aku, yaitu keluarga. Nomor 2 teman. Nomor 3 diri aku sendiri. Tapi keluarga nomor 1. Nomor 3 malah diri kamu sendiri. Buat aku. Wow, aku surprising. Jadi lebih gimana ya? Keluarga mau apa ya buat aku ya. That's number 1. Itu nomor 1. Itu make sense. Jadi then why number 2 teman? Not yourself. Karena aku hidup bersama teman-teman dari kecil. Jadi kayak tanpa teman-teman aku tuh juga nggak bisa menjadi diriku gitu. Jadi kalau nggak ada mereka jadi kayak karena kita manusia kali ya. Kita makhluk sosial, kalau nggak ada teman kita tuh kayak depresi gitu. Jadi kayak pokoknya nggak deh, keluarga dulu, abis keluarga teman, baru aku sendiri. Wow, gitu. Berarti kamu orang sangat baik. Amin, mudah-mudahan. Amin. Kesan dari Dimas untuk mungkin yang nonton kita. Kesan-pesannya yang pastinya saksikan dong series-series 1 Amin 2 Iman, Cinta Fitri, dan seri-series yang kedepannya. Kedepannya yang kita belum tahu apa, tapi akan ada dengan pasti Dimas. Harus ada. Pasti. Itu sih, sama thank you so much
Mas Thank Anjay. you juga for today. Aku tahu kamu dikejar-kejar syuting. Ini aku culik dari lokasi syuting sebentar. Iya. Jangan lupa terus nonton, subscribe, komen Yes. semuanya hari ini. Hello Story bersama Dimas Anggara. Thank you so much. Thank you.